Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandi Raya. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5. Saya dari Prodi PGSD. Bersama saya Pak Yahya dari SD Sempol 2. Sini kita akan banyak ngobrol-ngobrol atau bicara tentang pendidikan karakter ya teman-teman. Baik, pertama Bapak asli sini Pak? Iya, asli Mas Pati. Itu Bapak ini lulusan dari universitas mana Pak? Bukit Kediri 7. Oke, makasih ya. Bapak ini dulu ambil jurusan apa Pak? BSD. SD. Jadi sekarang ini Bapak sebagai wali kelas atau Wali kelas 3. wali kelas kelas 3. Bapak ini untuk menjadi guru ini kira-kira sudah berapa lama Pak? Kira-kira sekitar 9 tahun. Sudah 9 tahun. Jadi sudah 2016 ya. 2016. Alasan Bapak menjadi guru itu apa sih Pak? Alasannya yang pertama suka dengan anak-anak, kemudian ngajar juga suka karena waktu kuliah kan atau ya waktu kuliah seperti buka les dulu, sebelum kuliah juga suka dengan anak, suka melihat ngajar, dia pengen jadi. Untuk di era ini Pak, dimana kan sekarang sudah sangat berkembang seperti handphone, AI. Menurut Bapak ini merupakan sebuah tantangan yang besar nggak sih Pak untuk mendidik karakter anak-anak Pak? Ya, jadi kalau anak-anak cuma sekarang itu kan rata-rata kan lahir 2000-an ke atas. Kalau anak SD kan 2000 ke atas, jadi teknologinya sangat sulit. Kalau seorang guru jadi harus bisa mengikuti zaman ya, kita belajar komputer, belajar IT dan sebagainya. Sekarang juga ada belajar TKA, coding. Sekarang anak itu sudah dapat itu Pak? Sudah dapat. Biasanya diajarin di kelas 5, kelas 5. Jadi harus ya mengikuti zaman, tapi positifnya juga sekarang lebih gampang untuk informasi lebih gampang. Kalau zaman dulu kan masih pakai buku, tidak punya buku, nanti harus pinjam sana sini dan sebagainya. Sekarang ada internet gitu. Ya, positifnya itu. Tapi seperti yang sangat cepat itu seperti instan kan sebenarnya juga tidak terlalu bagus Pak untuk anak-anak. Mungkin apakah ada sedikit dampak negatif mungkin anak-anak jadi malas atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama kalau handphone, kayak IT kan handphone untuk anak-anak. Dampak negatifnya pertama misalnya yang paling ketara itu kan kalau tidur larut malam. Biasanya kalau habis belajar pasti main HP, main game, akhirnya pagi kesiangan, masuk sekolah telat. Ya anak-anak sekarang itu pas sudah SD, kelas 3 SD sudah pakai kacamata. Nah itu efek negatifnya. Sudah kalau HP kan ini orang tua juga. Jadi pengawasan orang tua penting. Kalau dulu kan hanya mengingatkan saja di sekolah, itu tidak bermain HP itu. Kira-kira misalnya. Menurut Bapak sendiri nih ada solusi atau tidak sih untuk memecahkan masalah hal ini Pak tergantungan HP? Kalau solusi misalnya di rumah ya harus ada peran orang tua ya. dibatasi. Kalau tontonan bisa diinstal aplikasi parenting kan juga ada dibatasi, atau misalnya waktunya berapa, misalnya sehari setengah jam sering dulu dibatasi, atau ini seminggu belajar terus, nanti hari Minggu boleh ke HP 2 jam. Jadi membatasi waktu. Biasanya itu mengenai ya, kayak karakter anak zaman sekarang sama zaman dahulu. Bapak itu menurut Bapak banyak perbedaan atau? Ada perbedaannya kan zaman sekarang anak-anak dulu kritis beragama,
begini, dia harus tahu alasannya begini, apa alasannya. Jadi, kamu potong rambut ya, ini sudah panjang dipotong, kenapa harus panjang? Ya karena harus rapi, harus belajar mentaati peraturan disiplin gitu. Untuk Bapak sendiri seperti menghandle karakter anak yang mungkin kan pasti berbeda-beda Pak. Setiap anak itu bagaimana Pak? Cara Bapak? Mungkin caranya ya sebenarnya ada anak yang karakternya susah dikembangkan, tapi terus lingkungan. Sebenarnya ya wajar. Memang medianya ya lebih dekat nih Pak. Diajak bicara. Kenapa kok kamu tidak baca PR, kenapa kalau disuruh nulis biasanya ada alasannya. Misalnya di rumah nggak belajar kemarin, pensilnya ketinggalan dan sebagainya. Jadi lebih pendekatan ke anak aja Mas. Sama kalau mengajar ya metode belajaran itu diperhatikan, terutama kalau menambah media pelajaran bisa pakai proyektor dan sebagainya. Kalau hanya ceramah, anak-anak yang aktif ini bosan, akhirnya rame sendiri. Kalau lebih tertarik ya lebih tertarik, artinya dia konsentrasi belajar. Menurut Bapak untuk kurikulum yang sekarang apakah mungkin sudah cocok dengan untuk anak-anak saat ini atau mungkin masih ada plus-minusnya? Merdeka, kalau sebelum merdeka kan 2013 itu kan dulu pelajarannya tidak satu-satu ya, misalnya matematika tema jadi matematika sulit, akhirnya diubah merdeka jadi satu mata pelajaran. Kalau negatifnya mungkin namanya merdeka, ini anak-anak merdeka berbahasa, positifnya anak-anak itu kritis gitu, dan kesulitannya karakter anaknya karena berbeda, jadi berhubungan dengan metodenya juga berbeda. Sudah dulu paling baik itu ya, kalau merdeka ini cukup bagus lah, penyempurnaan dari 13 cukup bagus. Bagus daripada 13 berbang 13 menyempurnakan ini lebih bagus juga. anak jadi Ya lebih bebas berkreasi atau ya kreasinya. Terus PR juga kan nggak setiap hari harus kasih PR terus ya, PR-nya cuma kasih sekali, tapi anak harus tetap diberi nasihat. Tidak ada PR tetap aja akan belajar di rumah ya. Jadi kurikulum sekarang nggak bagus dari situ. untuk sekarang kalau tidak salah itu sudah tidak ada ujian nasional ya? Tidak ada. Apakah itu juga mempengaruhi untuk mungkin keaktifan siswa untuk belajar atau gimana? Pengaruh. Jadi kalau zaman dulu kan ketika ada ujian nasional anak mempersiapkan dirinya lebih matang, biar lebih cermati. Kalau sekarang kurang ya, kayaknya agak kurang. Kalau misalnya mau ujian ya seperti biasa, kadang-kadang anak meremehkan ujian seperti itu, berangkat terus pulang kan hanya baca soal dah gitu aja, kurang. Jadi lebih setuju sudah kayaknya tahun ini atau tahun depan Lebih kayak menekankan iya, jadi anak-anak harus ya ini ujian serius mungkin seperti ada hasil yang iya. belajar beberapa tahun kurang puas kurang puas.
Jadi mungkin terima kasih untuk Pak Yaya atas informasinya teman-teman. Mungkin cukup segini saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.